sekarang saya terhubung dengan Mas Esa. Selamat malam Mas Esa. Selamat malam Mas. Mas Esa, terima kasih. Ini saya baca WhatsApp-nya sudah cukup jelas dan thank you juga berkenan ngetik sepanjang ini untuk bisa ngasih cerita di Nightmare on the Air. Lebih lengkapnya silakan Mas Esa bisa bercerita lebih detail, dan kayaknya ini lokasinya tidak di sekitar Jawa Tengah, betul atau? Iya Mas, ini waktu perjalanan dulu dari Semarang ke Surabaya Mas. Ya, jadi nggak apa-apa, silahkan ditelanjangi lokasinya, nggak apa-apa, silahkan ya, boleh. Waktu itu saya masih jadi kernet ya, masih ikut bapak kerja. Itu muat dari kawasan Terboyo itu dari muat itu udah ada tanda-tanda Mas, apes gitu. Waktu selesai muat mau masang terpal itu, terpalnya itu udah kena sepeda motor, jadi kena angin, terpalnya terbang, kena sepeda motor, jatuh. Kemudian pas perjalanan ke Surabaya sampai Lasem itu ban itu kempes itu langsung 3 Mas. Setelah nambal kita jalan lagi ke arah sebelum Tuban di daerah Tambak Boyo. Waktu itu maghrib Mas, azan maghrib, bener-bener azan maghrib, itu ban 2 langsung. Setelah itu kita tambal, habis ganti ban, kemudian makan. Jam 9 itu jalan dari Tambak Boyo ke Tuban, itu mungkin kurang lebih jaraknya sekitar 20 kiloan lah. Kemudian karena udah capek Mas, berdua capek, setengah hari udah 5 kali ban kempes. Kemudian aku setelah dari Tambak Boyo itu udah tidur Mas, kan ada di belakang jok buat kemudi truk itu ada kayak apa itu, tempat buat tidur selonjor gitu Mas. Aku tidur di belakang, udah nggak sadar itu Mas, udah capek kan, habis makan juga. Terus itu nggak sengaja, itu memang di depan makam, persis di depan pintu makam. Ya awalnya nggak tahu Mas. Terus itu tiba-tiba itu ada muka, bener-bener muka di depan muka saya. Itu mohon maaf, matanya melotot, kemudian keluar darahnya, bertaring, terus rambutnya gimbal, cuma kepala aja Mas. Terus itu bilang gini ya, nek turu aja ning kene, atau nek tidur aja ning kene. Terus iki jalan. Terus aku karena udah cuapek Mas, bener-bener cuapek, tak jawab, aku kesel, aku pengen turu. Terus dijawab lagi, loh, ke wani karo aku. Tak jawab langsung spontan Mas, wani. Setelah itu tubuh itu nggak bisa digerakin sama sekali Mas. Kaki itu rasanya kayak kaki kayak diikat, bener-bener nggak bisa gerak, tangan kaku, udah nggak bisa digerakin apa-apa. Aku baca sebisane, akhirnya bisa Mas, bisa bangun. Waktu pas bangun lihat, loh, ternyata pintu kabin kanan itu persis di depan pintu makam Mas. Di depan pintu makam. Akhirnya bapak tak bangunin, tak suruh maju. Setelah itu aku tidur lagi Mas, jalan lagi ke arah Lamongan. Sebelum Lamongan di pucuk itu ban kempes lagi Mas, persis di depan makam di pucuk. Terus aku bilang sama bapak, Pak, kalau kita berdua nanti nggak sampai Surabaya, mesti capek lagi terus tidur, mending tak gantine sendiri bane, bapak tidur. Bapak setuju. Waktu di makam itu nggak Mas, nggak ada gangguan apa-apa. Pas selesai semuanya, aku mah cuci tangan. Kebetulan di sebelah makam itu ada kayak bangunan kosong, sebelahnya itu SD, dan gerbangnya itu ada cekungan. Cuacanya gerimis Mas, gerimis, kelihatannya habis hujan deras itu, tapi masih gerimis. Ada genangan di depan pintu gerbang SD-nya itu. Niatku mau cuci tangan di genangan itu. Pas setelah cuci tangan kan posisi bungkuk itu Mas, pas berdiri ada orang setengah Mas, setengah perutnya ke atas aja itu jalan di depan muka saya. Merinding Mas kalau yang itu. Jalan, bener-bener jalan di depan muka saya Mas. Aku langsung aku kembali ke bapak, tak bangunin, tak ajak jalan lagi. Itu Mas, dalam semalam 2 kali itu Mas, di tempat yang berbeda. Halo? Iya Mas, kita menyimak Mas Esa.
Ya sampai situ udah langsung jalan lagi ke Surabaya Mas. Semalam 2 kali itu Mas. Oke, ini langsung ke Mas Febri. Saya mau tanya juga nih, mungkin Mas Febri bisa langsung menanggapi ya. Sebenarnya berarti gangguan mistis ini tuh tertarik pada Mas Esa dan Bapak atau bagaimana Mas? Ya. Selamat malam Mas Esa. Selamat malam Mas. Ya. Jadi gini Mas. Gangguan-gangguan ini kenapa ada? Kenapa dialami sama Mas Esa dan Bapak gitu ya? Ya. Sebenarnya Mas Esa dan Bapak itu nggak boleh nganter ke Surabaya. Gimana Mas? Sebenarnya pada waktu itu Mas Esa sama Bapak itu Iya. nggak boleh nganter. Itu nganter barang ya Mas? Iya Mas, nganter kedelai Mas. Ya. Sebenarnya apa ya, kayak perjalanannya itu nggak gini, kalau jawabannya wes tau kowe iki ning kene wae rasah nganter kayak iki ning Surabaya, seperti itu. Jadi kayak nggak boleh nganter ke Surabaya gitu loh Mas. Iya. Tapi itu siapa maksudnya yang gitu Mas? Kodam atau mungkin ibaratnya orang tuh kan pasti ada yang ngejaga masing-masing ya. Selain Allah lah, maksudnya kan pasti kita ada sosok yang ngingetin, karena kalau misal kita kesana mungkin akan ada kecelakaan atau apa, kan kadang kita ada tanda alam ya ibaratnya. Iya. Ini seperti apa sebenarnya Mas? Ini kita gamblang-gamblangan saja ya Mas. Boleh, ya. boleh. Sebenarnya pada waktu itu ya Mas ya, Mas Esa sama Bapak itu udah ada yang ngerjain. Entah itu temennya, entah itu siapa. Kiriman gitu maksudnya? Ya seperti itu. Mas Esa, Entah itu mungkin orang tersebut iri atau gimana gitu. Mas Esa gimana konfirmasinya? Itu waktu itu posisi itu memang di PT-nya itu memang masih kondisi mobil baru Mas. Kondisi mobil masih baru dan itu cuma ada 4 unit itu Mas yang itu. Dan kemudian pas itu juga itu hari Minggu itu aku bisa muat Mas. Padahal kan normalnya kalau jam kerja kan hari Minggu kan nggak bisa muat Mas. Itu kebetulan hari Minggu itu Pak bisa muat itu. Dan itu kalau masalah seperti itu di PT udah biasa Mas, seperti itu. Oh maksudnya kayak iri-irian gitu ya? Iya. Oke, itu klarifikasinya ya. Klarifikasi, bukan konfirmasi. Klarifikasi, sorry. Udah berulang kali Mas aku seperti itu. Jadi pada waktu itu ya udah dikerjain dulu gitu Mas. Entah dikerjain secara halus, iya. Terus dikerjain kayak mobilnya ya, juga iya gitu. Oke, sekarang kita fokus ke sosoknya nih. Sosok yang pertama tadi yang seperti apa tadi ya? Seperti Lea gitu ya Mas? Iya, seperti ya hampir seperti Lea gitu Mas. Matanya melotot, ada taringnya, keluar darah di matanya, rambutnya gimbal panjang. Jadi yang sempat dilihat sama Mas Esa pada waktu itu ya, yang mirip Lea itu ya, itu memang itu memang sosok Lea ya Mas ya. Yang saya lihat sosok Lea memang itu. Siluman berarti? Bukan siluman. Beda lagi? Ya sosok Lea itu Mas gitu. Jadi memang sosok tersebut memang sebenarnya ya, ini sebenarnya memang kayak mau ngasih tahu gitu. Ini jalanku jangan dihadang lah gitu. Sebenarnya seperti itu. Tetapi karena pada waktu itu Mas Esa
berani, dan juga dia juga merasa kecapean ya. Dengan Mas Esa bilang begitu, sosok tersebut pun marah. Ya memang sosok tersebut memang ada di situ, dan dan energi atau ilmunya itu tinggi itu Mas, sosok itu. Ya alhamdulillahnya Mas Esa nggak terjadi yang nggak diinginkan gitu ya Mas ya. Alhamdulillah. Iya beraninya karena memang udah ngerasa capek Mas. Ya, maksudnya betul. tubuhnya memang kalau normal ya tetap takut Mas. Ya itu alhamdulillahnya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu, karena kalau sosok tersebut sudah marah sekali ya itu akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan gitu. Bahkan kayak apa ya, kalau orang Jawa itu kayak sukmone kita pun bisa diambil dia gitu. Gitu. Kalau yang di kedua, yang apa tadi? Yang setengah badan itu ya. Sosok yang kedua itu ya. Iya Mas. Itu sosoknya sosok seperti orang biasa ya Mas ya. Itu Mas, itu sosoknya itu kayak seragam guru waktu dulu Mas. Apa ya, warnanya kayak abu-abu gitu, ada sakunya di perut itu, tapi cuma seperut ke atas saja Mas. Iya betul. Jadi kayak apa ya Mas? Kayak di era-era peperangan ya. Kalau yang saya lihat ya sosok tersebut ya. Jadi sosok tersebut dulu waktu meninggalnya itu kayak ditebas gitu loh Mas. Ya Allah. Jadi badan itu memang ini apa ya, yang saya tangkap ini pada waktu beliau meninggal ya, yang saya tangkap itu ya pada zaman dahulunya ya. Ini pada waktu perang, orang tersebut kayak kena samurai apa katana gitu ya. Ya terkena pedang gitu ya. Dan badannya pun terbelah menjadi dua itu. Makanya yang kalau sosok tersebut menunjukkan diri ya pasti kalau enggak perut ke bawah ya perut ke atas gitu. Karena yang saya lihat perut ke bawah enggak ada di lokasi itu. Ya. Oke. Yang perut ke bawah itu enggak tahu di mana ya, tetapi yang saya lihat enggak ada di situ gitu. Itu soalnya Mas, di kaca pun itu kan ada mobil-mobil lewat kan pinggir jalan raya kan, itu ada bayangan, sedangkan itu nggak ada bayangannya di kaca kelas itu kan ada kacanya Mas. Itu nggak ada bayangannya Mas. Ya memang benar ya Mas, sosok tersebut memang ada di ya tepatnya di daerah kuburan itu ya, di makam itu gitu. Tetapi hanya perut sampai hanya perut ke atas ya Mas. Kalau yang perut ke bawah itu saya nggak lihat ada di situ gitu. Cuma perut ke atas saja Mas. Iya, karena itu ini pada zaman dahulunya itu tadi terkena apa ya Mas ya, parang atau apa itu gitu ya. Ya panjang gitu. Dan terbelah menjadi dua, memang terbelah itu. Dan kalau apa ya, kalau Mas Esa pada waktu itu nggak lari ngelihat detail gitu ya, itu darah
pada berceceran itu masih gitu. Oke. Ya memang sosok itu memang ada di situ gitu. Ya, menarik. Mas Esa, terima kasih banyak ceritanya malam hari ini. Ya, Mas Febri ada tambahan? Udah, mungkin itu aja. nggak apa mau tanya sama Mas Febri sebentar Mas. Ya, Ya. silakan. Itu waktu sampai Bungkaran Mas, sampai Bungkaran itu kan aku udah berani cerita ke orang itu, ada kayak seperti tukang sapu ya Mas, tukang sapu apa tukang bersih-bersih di pabrik itu kan, itu denger cuma bilang gini Mas, kan aku bilang alah nek gak ganggu ntar gak diganggu, dan orang itu cuma bilang gini Mas, kalau sampean gak nyuri apa gak bisa kecurian Mas, sampean nek gak nyolong apa gak iso kecolongan Mas, jadi ini nek bongso ngono ku tetep ono, cuma sampean sepenting aja ora usah sombong ning kono, bilangnya cuma gitu tok Mas. Ya memang harus begitu gitu ya Mas ya. Karena kalau kita apalagi sampai kita nantang ya, Ya. itu bakalan ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi kita mau kemana aja pun, nomor satu itu ya dari rumah kita harus berdoa dulu gitu. Dan di setiap ya entah itu ini pada waktu itu ya ekspedisi itu yang ngantar barang itu, pada waktu kita katakan istirahat di suatu tempat, kita juga harus numpang dulu gitu. Karena di setiap tempat itu pasti ada gitu.